Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian ilmu yang mudah-mudahan dengan wasilah majlis inilah kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita istiqamah dalam kebaikan, menjadi sebuah amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat zaman yang berada di zaman yang penuh dengan fitnah ini, Allah jaga dari berbagai macam fitnah dunia, dan kemudian Allah selamatkan kita. Dan tentu kenikmatan yang paling agung adalah ketika kita mendapatkan syafaatul utsman dari Nabi kita SAW, dan syafaat paling agung lagi adalah kita masih bisa masuk surga tanpa hisab dan menikmati telaga haud dari tangan mulia baginda Nabi kita SAW. Sahabatku yang berkah, tentu sebuah kenikmatan ketika kita saling berbagi kebahagiaan dalam sebuah majlis ini, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang tidak bisa hadir dalam majlis ini, dengan orang-orang saudara-saudara kita yang tentu sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan marilah kita manfaatkan pagi yang mulia ini dengan memperbanyak sedekah setelah menjalankan berbagai macam ibadah yang rutin, yang wajib kita lakukan. Setelah sholat subuh berjamaah tentunya juga melakukan zikir pagi, ya. Dan inilah kebiasaan yang rutin kita lakukan. Kemudian bersedekah menjadi satu amal juga yang dengan amal yang rutin inilah sebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, inna akmal amal Allah wa in qalla. Sebenarnya amal yang paling dicintai Allah adalah keistiqamahannya walaupun sedikit. Dan jamaah yang bukan Allah, menghadir majelis ilmu juga menjadi sebuah keutamaan yang rutin kita lakukan. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ke dalam majelis-majelis ilmu, majelis yang sanalah kita mengingat Allah, mentadabburi ayat-ayatnya. Dan di pagi ini insya Allah kita kembali akan membahas satu tema penting tentang keluarga kita, bahwa keluarga kita punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dengan cara kita sebagai orang tua tentunya menunjukkan sebuah tanggung jawab bagaimana membagikan kebahagiaan terhadap mereka, kemudian bagaimana mengajarkan tentang kesuksesan terhadap mereka. Mulai dari diri kita, kalau kata Babe ada hal yang penting, yaitu adalah pikiran kita. Sebagai sebuah prinsip yang banyak orang sudah mempraktekannya ketika baru bahwa takdir kita tergantung pikiran kita. Maka poin penting yang kemarin Babe sampaikan adalah perbaiki pola pikir kita dalam hidup ini. Kemudian yang kedua adalah bergaulah dengan orang-orang yang satu frekuensi. Yang satu frekuensi ini adalah orang yang sama saling mendukung, dan mudah-mudahan di masjid inilah majlis atau komunitas yang paling tepat, ya, untuk saling mendoakan sesama kita. Mari kita doakan jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, mari kita doakan mudah Allah segera angkat penyakitnya. Dan juga kalau ada yang sedang kesulitan, Allah segera angkat kesulitannya dengan memberi jalan keluar terbaik. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Babi Haikal juga sudah bersama kita, yang kembali akan melanjutkan sebuah tema penting, bagaimana kita berbagi kesuksesan dengan keluarga kita, karena kita punya hak untuk mendapatkan kesuksesan itu mulai dari diri kita dengan cara memperbaiki pola pikir kita, mindset kita tentang apa itu sukses tentunya. Kita memahami Baik,
bagaimana setelah itu kita bergaul dengan orang-orang soleh, karena kesolehan ini akan mudah-mudahan menurut kita, setidaknya kita akan saling menasihati dalam kebaikan ya, dan tentu di akhirat kelak akan saling memberikan syafaat bagi orang-orang yang satu frekuensi, satu majlis ilmu, satu komunitas kebaikan gitu ya. Nah, Alhamdulillah, gimana kabarnya Be? alhamdulillah rabbil alamin, syukurillah ala nikmatillah. Dap sehat. Asbahna ala fitratul Islam. Itu ucapan pagi yang harus kita ucapkan teman-teman sekalian. Ya, pagi ini acara di daerah Tebet, lalu siang ada acara di sekitar Dana Reksa, lalu sore di Kebon Sirih. Acara 3 hari ini itu yang harus saya kunjungi. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah ada planning, rencana yang harus Anda kunjungi, yang harus Anda singgahi, yang harus Anda salurkan, yang harus Anda wujudkan? Mudah-mudahan demikian pula kita semua. Hadirin, sahabat sekalian, paling asik kita ngomong soal kesuksesan, paling asik kita ngomong soal kebahagiaan. Dan itu yang kita ngomongin terus. Dan itu yang ada di sini terus. Ya, dengan niat bahwa semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya nasihat dari almarhum Ustadz Yazid Jawas itu betul-betul mengena buat saya, betul-betul seperti apa ya? Ya artinya gini, Ustadz Yazid Jawas almarhum itu teman saya sejak tahun 86. Tahun 86 di mana Bapak Ibu sekalian? Tahun 86 tuh ya. Tahun 86 saya sudah berdebat dengan beliau soal bid'ah. Tahun 86 saya sudah berdebat sama beliau soal wudhu. Tahun 86 tuh. Ya, saya ingat banget. Ya masih culun lah. Saya juga kurus, kerempeng. Beliau juga kurus gitu ya. Orang dulu kurus-kurus, orang sekarang gemuk-gemuk. Itu berdebat dengan beliau. Dan kita memang nggak beda pendapat terus soal tahlil, soal maulid, selalu beda pendapat gitu ya. Namun kita nggak pernah musuhan gitu. Kita nggak pernah musuhan. Kita beda pendapat. Kalau ketemu kita pelukan. Ya luar biasa tuh Kiai Jawas. Dan beliau wafat, kok kita kehilangan gitu. Ya. Padahal kan beda pendapat gitu ya. Nah inilah salah satu sifat mukmin ya. Ya, asik aja gitu ya. Apa namanya baru lahir ya. Buyani di Hong Kong. Uh, itu saya udah berdebat asik sama beliau tuh ya. Ribut lah sampai dipisahin gitu ya. Maksudnya dipisahin kan berantem, udah gitu ya. Nasihat beliau itu adalah menghujam ke ulu hati gitu ya. Dan ini menjadi dasar salah satu 7 poin yang tadi ya. Saya takut mencerita soal kesuksesan lalu akhirnya kita berharap pada orang gitu. Gitu ya Mas Khalis ya. Jadi kemarin sudah ngobrol tuh sama beliau, saya kirimkan juga videonya. Jadi saya takut begitu. Jadi yuk kita bicara soal kesuksesan tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Tidak berharap pada manusia, tidak minta kepada manusia gitu. Seandainya kata Ustaz Yazid ya, seandainya di rumah Anda cuman ada segelas beras, segelas kecil beras, nggak ada lauk, ini sudah nikmat Allah yang luar biasa kata beliau itu. Dan saya memang tahu kehidupannya jauh dari kemewahan. Ya. Eh, Seandainya di rumah antum cuma ada segelas beras dan nggak ada lagi yang lain lauk, itu sudah nikmat Allah yang luar biasa. Jadi jangan khawatirlah dengan rezeki yang Allah sampaikan. Yang penting tetap tadi yang kalian sampaikan, bersedekah. Bersedekah. Sekali lagi bersedekah. Belum terlambat selama masih ada nafas yang kita salurkan. Baik teman-teman sekalian, yuk kita bicara lagi tentang, jadi gini, karena singkatnya waktu, saya akan menyampaikan dengan singkat dan komprehensif. Tolong teman-teman yakini aja gitu loh. Karena kalau umpamanya nggak yakin, ya sayang. Kalau nggak saya yakin sayang. Dan
Teman-teman yakinin kenapa? Karena saya nggak akan bicara sesuatu kecuali udah ada di kepala soal dalilnya. Saya nggak akan bicara sesuatu kecuali sudah ada di kepala tanggal dalilnya, soal sudah ada Quran atau hadis gitu ya. Seperti yang terakhir kita bahas, kita mesti bergaul dengan orang yang sefrekuensi. Itu kan sebenarnya hadis Nabi gitu ya. Ar-rijal 'ala din khalili falyanzur man yukhalidi. Orang tuh akan mengikuti agama soulmate-nya, agama sahabatnya, kebiasaan teman-temannya. Falyanzur, maka hati-hati kata Nabi, waspadalah, lihat dong, lihat. Man yukhalidi gitu loh. Saya cukup tegas tuh untuk urusan ini kepada anak-anak gitu ya. Saya harus tahu ini anak siapa, apa, bagaimana, saya mesti tahu persis gitu. Kalau enggak, saya nggak izinkan dia main sama orang itu. Ah, kok berteman kok pilih-pilih? Emang gimana? Temen nggak pilih-pilih, berteman kok milih? Ya memang. Nah, ini ada kecuali. Nah, ya, nih dengerin. Saya bukan sok tahu, bukan sombong. Kecuali orang dengan kapasitas ya seperti saya contohin diri saya gitu loh. Kecuali, kenapa? Karena kita punya dimensi yang tinggi. Kita punya koneksi kepada Sang Maha Energi. Jadi gini, sedikit di luar itu ya, ini paling penting, ini ilmu penting ya. Kita bisa dipengaruhi kalau frekuensi atau dimensi atau energi orang di depan kita itu lebih tinggi daripada kita. Ya. Tetapi kalau energi kita lebih tinggi, dimensi kita lebih tinggi, frekuensi kita lebih tinggi, resonansi dan getaran kita lebih tinggi, kita yang mempengaruhi dia. Di situ rahasianya teman-teman. Gitu. Saya nggak takut bergaul sama siapa aja karena saya yakin saya dekat dengan Sang Maha Energi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan zikir kita tuh lebih tinggi gitu. Makanya kita bukan dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi. Tapi kan nggak semua orang begitu, itu yang penting. Maka kita ambil yang umum aja. Yang umum itu jangan cari yang frekuensi, gitu. Cari yang yang punya pikiran pola sukses gitu. Kalau saya ketemu orang yang sangat males, ketemu orang yang brengsek, insya Allah saya jadiin dia bener begitu. Ya, saya bergaul dengan mereka semua gitu loh. Di zaman SMA, saya ingat banget gitu loh, teman-teman itu, jadi saya SMA kan tahun 84 ya, 85 ya, 86 ya. Itu ingat banget gitu loh. Yang namanya pel kalau sekarang orang bilang ekstasi, dulu bilang apa namanya pel anjing lah begitu ya. Itu beredar tuh dibagi-bagiin, diaur-aurin gitu karena diraup saking parahnya tuh dulu tuh. Karena memang belum diputuskan terlarang mutlak oleh eh, Kapolri waktu itu tuh ya, Awaludin Jamin kalau nggak salah. Di pojok-pojok tuh anak-anak tuh ganja gitu loh. Di zaman SD aja, ya saya ingat banget tuh yang namanya Fuad, Ridwan, Fransius, teman-teman saya gitu. Itu bawa bir namanya kamput, seperti teh, itu dibawa ke kelas gitu loh. Gitu kan. Nah, di depan para jamaah saya katakan, demi Allah saya tidak pernah menyentuhnya gitu loh. Gitu, dari mana ya kekuatan doa, orang tua dan sebagainya. Nah, jadi bisa kalau umpamanya kita punya kekuatan itu tuh bisa. Kita bergaul dengan siapa aja tuh bisa. Gitu. Saya dicemooh ketika saya mengangkat-angkat, memuji-muji seorang yang ternyata punya kasus gitu loh. Saya katakan itu nggak ada masalah buat saya. Kalau kita hanya mau duduk dengan ustadz, kalau kita hanya duduk mau dengan kiai, dengan ulama, dengan habaib, lalu siapa yang mau duduk dengan koruptor, dengan maling, dengan penzina? Gitu aja. Ya. Satu mobil di zaman kampus dulu, satu mobil kol, itu saya ingat banget. Demi Allah, tuh semuanya tuh minum, semuanya ngobat. Saya ingat banget gitu loh. Karena dia teman-teman saya, satu geng.
Gitu. Dan saya tidak pernah menyentuhnya. Wallahi wabillah. Baik seperapat, seujung kuku, atau seisepan. Kan satu mobil itu pada ganja semua. Nah, ini bisa kita lakukan. Saya ingat banget ketika saya dipaksa untuk mencoba, itu namanya teman saya, sampai sekarang saya masih ingat. Orangnya tinggi, gede, Ambon, namanya Esau Tamtalahitu. Itu yang nyuruh saya itu David. Ingat banget saya. Ada aja itu pertolongan. Si Esau itu bilang, lu jangan maksa-maksa si Haikal lo ya. Buat tonjok lu ya, kata si Esau gitu ya. Dia pegang tuh layar teman saya yang lain. Sekali lu nyuruh-nyuruh si Haikal, lu gue tonjok. Dia tuh orang baik, jangan. Sampai digituin gitu. Saya sampai udah. Saya sampai keluar, saya izin sholat maghrib di Blok M, tempat kita ngobat, tempat kita mengganja dan sebagainya gitu. Demi Allah, ini cerita nggak saya tambah-tambahin, itu luar biasa. Begitulah kejadiannya. Bahkan pada waktu perpisahan di zaman SMA aja gitu, saya ingat banget teman saya namanya Freddy ngerjain saya gitu, minum Coca-Cola tapi diisi bir gitu loh. Dan saya udah pegang tuh Coca-Cola. Begitu saya deketin, kok kayaknya kok mata pada memandang gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini kayaknya bir nih gitu. Saya taruh gitu kan. Dan terus saja kayak begitu kejadian. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang. Nah teman-teman sekalian, kalau sampai mempunyai dimensi, energi sampai begitu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau secara umum, jangan. Nanti kita akan tertularkan. Maka itu, poin yang kedua, ya kita ajarkan anak-anak kita buat sukses, tapi yang lu mesti pilih orang-orang sefrekuensi. Pakai kok milih temen kok harus pilih-pilih milih temen. Iya, memang pilih temen harus pilih-pilih. Kan Nabi yang suruh. Nah, pakai hadis yang tadi. Buat orang-orang seperti saya, ya seperti Mas Khalis barangkali, itu bukan saya katakan hadis yang nggak berlaku, bukan. Kita pakai hadis yang lain, beramar ma'ruf lah nahi munkar kepada orang-orang yang zolim. Beramar ma'ruf nahi munkar kepada para pezina, kepada para pengobat, kepada para narkoba. Begitu jadi maksudnya. Bukan kita kedemenan duduk sama mereka, bukan. Ya justru kita akan mempengaruhi supaya memperbaiki mereka karena ini adalah dakwah tertinggi begitu. Atau istilah saya begini, jangan kau ketuk pintu raja, jangan kau berbaris meminta-minta kepada raja, tetapi jangan kau elakkan ketika raja memintamu. Paham ya bedanya ya? Ini saya dikecam nih ya. Ya paham tapi bedanya paham ya. Ya. Minta-minta sama diminta, itu bedanya jauh, brother, sister, saudaraku. Bedanya tuh jauh. Ya, minta-minta haram, diminta wajib untuk Anda penuhi. Gitu. Kenapa? Karena Anda ya seperti ya istilah gini lah. Sekali lagi ya, minta-minta tuh nggak boleh. Apalagi mengetuk pintu raja, berbaris di sana untuk mendapatkan mengharapkan jabatan. No, 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 no. Tapi ketika diminta, Anda tidak boleh lari. Diminta, Anda tidak boleh mengelak. Kenapa? Karena itu adalah peluang. Itulah dakwah tertinggimu. Itulah istilahnya. Baik, teman-teman sekalian. Lalu bagaimana mengajarkan dan anak-anak kita? Ya udah, pikirkan, ya ajarkan, sharingkan semua kebaikan-kebaikan. Gitu. Ya. Rasulullah itu kaya. Kasih pelajaran itu. Tetapi dia memilih hidup sederhana. Rasulullah sebenarnya kaya. Tapi beliau memilih hidupnya sederhana. Beliau memilih hidupnya apa namanya? Memilih hidupnya bersahaja gitu. Itu Nabi. Kekayaan yang gak tanggung-tanggung. Kan ada hadis. Jangan selalu ceritakan Nabi miskin, Nabi miskin, Nabi miskin. Jangan. Mari coba baca satu aja hadis yang menunjukkan kekayaan Nabi. Lagi sholat apa? Teringat apa bagian yang di lemarinya masih ada dan belum dibagi-bagi apa coba? Emas. Gile. Itu kan luar biasa kaya rayanya. Gitu. Ya. Terus hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Ketika Nabi pulang
Nabi bertanya kepada Aisyah, kemana kambing-kambing itu? Berapa ekor yang disumbangkan Aisyah coba? Dalam hadis Bukhari Muslim daripada an Aisyah radhiyallahu anha berapa? 99. Orang sedekahnya 99 ekor kambing, kayak apa kagak sih gitu loh. Jadi sembarangan bilang Nabi miskin, Nabi miskin, Nabi miskin. Nabi milih bersahaja. Saking banyaknya sedekahnya Nabi, sampai satu hari Nabi kekurangan. Gitu aja. Sebuah contoh. Akhirnya Nabi bekerja dengan orang Yahudi. Nabi tekerek timah, kerek timba air. Airnya itu dibuat ngisi. Satu kali naik itu dibayar dengan 3 butir kurma. Gitu. Nabi kerek dapat cukup dibawa pulang tuh 9 butir kurma. Ya, Nabi makan. Sebelum Nabi makan, Hasan dan Husain makan lebih dulu tuh. Lahap sekali. Tinggal satu di tangan aja Nabi belum makan. Dia masih diminta lagi sama cucu, anak kecil dikasih lagi gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sahabat sekalian, itulah poin 2 yang harus kita jalankan. Dan poin 3, ini penting sekali ya, tidak terjebak dengan masa lalu. Ya, fokus kepada ke depan, yang lalu ya udah lewat mau diapain. Salah satu kegagalan manusia dalam mencapai kesuksesannya dan keberhasilannya, dia terikat dengan pola pikir masa lalu. Pola pikir, cara pandang, kejadian. Udahlah. Kalau punya teman juga, saya sering nasihatin begini. Teman tuh ada 3 ya. Teman yang membantu, teman yang cuek, teman yang kurang ajar, yang menipu. Teman yang membantu, itu jadikan memori. Teman yang cuek, itu jadikan history gitu ya. History. Dan teman yang kurang ajar, menipu dan sebagainya, ajarkan sebagai lesson. Ya, udah lewat pelajaran, lesson ya, bukan listen kuping, list sebagai pelajaran. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Begitu juga kejadian-kejadian yang kita sesali. Selalu mereka memikir ke depan, ya. Jangan pernah hinakan diri Anda ya dengan menghubungi orang yang sama terus-menerus. Jangan pernah hinakan diri Anda dengan orang yang tidak menjawab WhatsApp darimu. Jangan hinakan dirimu, kecuali kalau umpamanya teman yang kita tahu, wah ini pasti lagi sibuk, itu nggak ada masalah. Jangan langsung diterjemahkan letterlah apa yang saya katakan. Ya. Kecuali umpamanya, wah dia pasti lagi sibuk, nggak mungkin dia nggak jawab. Ya. Ya. Tapi kalau orang yang kita tanyain apa kabar, diam aja. Kurang, udah cukup. Kenapa? Dalilnya bagaimana? Oke lah, saya pakai dalil sedikit supaya sebelum dibantah sama teman-teman yang lain. Ya. Dalilnya gimana? Kita kalau bertamu kita cukup ketok ke rumah 3 kali kan? Assalamualaikum. Dia nggak jawab. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Dia nggak jawab. Yang ketiga apa? Assalamualaikum. Dia nggak jawab. Terus pulang loh. Ya, pulang. Maka WhatsApp juga begitu ya. Assalamualaikum, apa kabar? Nggak jawab. Lagi di mana? Nggak jawab. Nggak jawab. Kelar sudah, cukup. Jangan hinakan diri Anda. Anda is, Anda mulia, gitu ya. Cukup ya. Masih banyak teman-teman yang lain. Teman-teman sekalian, ya, yang salah satu yang membuat nasibmu akan lebih baik itu ya, itu memandang masalah itu sebagai peluang gitu ya. Dan memang setiap masalah itu Allah kasih peluang. Itu udah rumusnya, udah dalilnya, ya. Jadi gini, kalau Gus Dur bilang gini, ada 2 masalah dalam hidup. Ya, ada 2 jenis masalah dalam hidup. Masalah yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Ya. Dan masalah yang kedua tentu tidak bisa diselesaikan. Masalah yang pertama itu masalah yang bisa diselesaikan, yaitu ya segera selesaikan, maka dia nggak jadi masalah, gitu kan. Dan masalah yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan.
tinggalkan. Nggak jadi masalah kan? Jadi sebenarnya masalah ada nggak? Nggak ada. Saya ulangi ya. Masalah ada dua. Pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Dan kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lalu bagaimana? Ya, masalah yang bisa diselesaikan, ya segera selesaikan, jangan ditunda. Maka dia nggak jadi lagi masalah. Ya. Dan masalah yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya tinggalkan, nggak usah jadi masalah kan. Ya. Jadi emang nggak ada, bagi orang-orang yang bermindset positif, nggak ada masalah dalam hidupnya. Ya, istilah Gandhi yang saya sering ucapkan, yang sangat populer, no one can hurt me without my permission. Nggak ada yang bisa menyakiti saya tanpa seizin saya. Apa hubungannya dengan kesuksesan? Ini erat hubungannya. Kenapa? Karena ketika kau berpikir, aduh, ada masalah nih, aduh, masalah ini. Itu tuh menyerap semua energi masalah ke dalam tubuhmu. Membatasi kesuksesan, menghalangi keberhasilanmu. Kenapa? Karena ya hidup dirundung masalah, ya hidup dirundung kegelisahan, hidup dirundung apa ya? Ya terus saja kehidupannya begitu terus. Maka orang-orang yang bermental seperti ini jauh banget terhadap poin-poin kesuksesan. Atau istilah saya sebagai poin yang kelima ini adalah ini sebenarnya memiliki mindset yang positif. Ya. Dia selalu melihat sesuatu itu sebagai apa ya, pelajaran, sebagai peluang. Dia nggak akan mau ngelihat yang di atasnya. Nah ini salah satu hal yang sangat merusak ya. Lah dia kok begini, nggak akan ada habisnya. Ya nggak ada habisnya. Lihat orang yang di bawah kita, itulah sifat daripada orang beriman, saudaraku. Lihat orang yang di bawah kita. Benar-benar ini perintah Nabi. Ya. Lihat, apa sih itu, mah? Oh, kucing. Lihat orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang yang di atas kita. Ketika Anda melihat orang di atas, selain Anda akan berpikir negatif, Anda juga semakin sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda melihat orang di bawah, selain Anda langsung berpola pikir positif dan Anda bisa menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di rumah cuma ada motor. Gimana sih, Babe? Kita katanya mesti mikirin mobil, mesti mikirin yang hebat. Tapi jangan ngelihat. Ini nanti dikasih penjelasan ya. Lihat bedanya ya. Ketika Anda berharap sesuatu, itu Anda langsung directly kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh di situ. Ketika Anda membandingkan dirimu dengan orang yang dia udah punya ini, Anda akan mengkufuri nikmat Allah. Enggak bersyukur dengan yang kita punya. Jadi beda. Gini deh, saya sama anak-anak baru pulang dari Singapura. Gitu ya. Ini perhatiin ya, terlihat ya. Saya akan bandingkan orang yang nggak bisa liburan. Sehingga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melihat Eropa sebagai tujuan berikutnya gitu loh. Jadi don't compare yourself with somebody. Gitu loh. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah besar itu kepada Allah. Berharaplah yang lebih baik kepada Allah. Jadi ini tipis sekali bedanya. Ketika kita berharap sama orang, dikasih orang itu, nah inilah, ini kerusakannya. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah gerakkan orang itu beda masalah. Karena kalau kita berharap pada orang itu, kita jadi merendah-rendah di depan orang itu. Ini negatif. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, ini positif. Jangan lepas suratul Fatihah ya. Karena itu dahsyat sekali untuk mengizkan diri Anda. Ya Allah, wahai wajah ini,
Wahai jantung ini, udah berapa kali berdegup buatku. Wahai paru-paru ini, udah berapa kali kau mengembang, kau mengecil, kau mengembang, kau mengempis untukku. Betapa zalim ketika mengembang diisi dengan asap. Ya, kosong, lagi bersihin lagi. Aduh, Afwan, maafkan. Al-Aziniyah. Al-Fatihah untuk jantungku. Al-Fatihah untuk paru-paruku. Fatihah. Itu, sitip. Ya, kemuliaan. Nggak bergantung pada orang. Berharap kepada Allah. Bervisi, bermimpi besar. Berguna banyak buat orang lain. Ingat ya, rumus M sama dengan rumus D, destinasi ya. M, S, A, pangkat R. Pegang baik-baik. Motivation, what do you really want? Sincerity, ketulusan. How many person? Ya, ya berapa orang yang banyak ketika your destiny tercapai? And what is your activity? Apakah aktivitasmu mendukung nggak? Gitu ya. Lalu dipangkatkan dengan R, gitu ya, dengan repetition. Barulah terjadi your destiny. Teman-teman sekalian, kita sudah melewati pukul 6. Membangun kebiasaan baru adalah poin ke-6 dari diskusi kita. Yuk, membangun kebiasaan baru. Kebiasaan barunya apa? Saya mendengar pidato seorang jenderal ya di Amerika, belum lama ini lewat di TikTok, karena menjadi perbincangan. Karena dia jenderal muda dan lain-lain lah pokoknya ya, dengan segudang prestasi. Apa rahasiamu? Anda tahu rahasianya apa? Jawabannya yang membuat viral di TikTok. Rahasianya adalah beresin tempat tidur. Aneh, apa urusannya sih jenderal yang berprestasi kok beresin tempat tidur? Iya, dibilang Anda nggak akan bisa mencapai kesuksesan sebelum bangun pagi langsung membereskan tempat tidur Anda. Loh, rupanya yang dia mau ceritakan itu adalah disiplin itu adalah yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kita. Disiplin, itulah bangun kebiasaan baru yang mesti kita lakukan. Mau ke disiplin apa? Saya disiplin baca Yasin tiap maghrib. Nggak ada masalah. Itu kedisiplinan. Itu rasa bergantung kepada Allah. Karena Nabi yang bilang, Yasin mengikuti niat yang membacanya. Dan itu kan Yasin memanggil nama Nabi. Surat yang diawali dengan Yasin dan Toha, itu adalah memanggil nama Nabi. Yasin, itu ya Rasulullah, gitu kan. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Selawat kepada salatullah, salamullah. Semoga salawat dan keselamatan dari Allah ala Yasin, kepada Yasin, itu Nabi Muhammad. Habibillah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Salatullah, salamullah, ala Toha, kebalik ya. Ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Balik maaf. Itu nama Nabi. Kebiasaan apa yuk yang Anda harus bangun dengan keluarga? Sebutin aja. Zikir pagi. Ya udah. Zikir sore. Jalankan. Makan bersama. Silakan. Dan memang harus makan bersama. Lanjutkan aja. Tapi harus ada satu yang baru. Harus bangun kebiasaan baru. Silahkan. Bangun kebiasaan baru. Kenapa? Kalau saya demen banget kebiasaan barunya zikir. Ya, banyak banget kebiasaan baru yang diisi di dalam zikir. Bacaan udah apa, lengkap, tambah satu lagi. Bacanya udah apa, lengkap, tambah satu lagi. Nah, tambah satu itu adalah kebiasaan baru. Gitu ya. Kebiasaan baru kita sisipkan dalam itu. Baik, terakhir. Supaya kita banyak ngobrol dan kemarin ada pertanyaan yang belum dijawab. Ya, yaitu apa? Menjauhkan diri dari perilaku yang dibenci oleh Allah. Jadi gini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya seorang muslim itu dia meninggalkan hal yang sia-sia bagi dirinya. Apa itu?
Itu yang suka apel dan cuka lemon, ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya seorang Islam itu meninggalkan hal yang sia-sia bagi dirinya. Apa sih yang sia-sia? Scroll TikTok berjam-jam, nonton TV berseri-seri, game yang nggak jelas begitu. Biasanya jelek, nggak ada tanda, nggak ada bagusnya. Ya kan buat hiburan, masih ada hiburan yang lain. Ya buat selingan, masih ada selingan yang lain. Udah semua udah, tapi ini nonton sambil zikir deh. Nah, istighfar dah lo. Ya, istighfar dah, repot dah kalau udah kayak gitu. Daripada tidur, lebih baik tidur kalau saya bilang sih. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, setelah poin-poin ini, aplikasinya kayak gimana di tangan Anda? Sia-sia bagi dirinya aja dijauhin, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Yang nggak makruh aja kalau sia-sia buang jauh-jauh. Turunkan egomu. Jangan-jangan yang menghambat keberhasilan saya ini adalah, nah itu temuin itu. Output dari 2 hari ini adalah menyentuh kesadaran itu. Jangan-jangan yang menghambat kesuksesan saya selama ini karena pelit nih. Gitu. Output 2 hari nih dari omongan kita nih. Jangan remehkan hal yang dibenci Allah yang masih kau jalankan. Jangan-jangan yang menghambat keberhasilan saya adalah, gue tahu deh. Itu. Ayo apa saudara temukan? Berani nggak nulis di sini? Jangan-jangan yang menghambat keberhasilan saya selama ini, gue masih, Anda yang tahu. Jangan-jangan yang menghambat keberhasilan saya selama ini, saya masih suka, Anda yang tahu. Ayo, kamu berani nggak? Berani nggak seperti itu? Come on. Saya udah habis kata-kata, udah habis kata-kata nih. Bener-bener. Kalau nggak ngerti juga. Jangan-jangan yang menghambat kesuksesan dan keberhasilan saya adalah karena saya punya salah sama orang, gue belum minta maaf. Gitu. Jangan-jangan yang menghambat keberhasilan saya selama ini masih banyak yang sia-sia nih. Bangun gue aja masih siang. Yang gue belanjain masih hal yang haram nih. Masih hal yang makruh nih. Masih hal yang nggak bisa. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan yang menghambat keberhasilan saya ini kurang ajar sama laki nih. Gitu. Jangan-jangan yang menghambat keberhasilan saya ini pernah kemakan duit orang. Dan orang itu nggak redo. Itu dia. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Yuk kita lanjutkan. Mas Kholis tolong dibacakan 2 pertanyaan kemarin yang belum dijawab. Fadl. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya, Nah, sedikit dulu Bay, ya. Ada 7 prinsip Bab Haikal ya, yang tadi nah, sudah dijelaskan. Yang pertama, ubahlah pola pikir ya Bay ya. siap. Hanya minta kepada Allah, bukan kepada makhluk yang pertama. Yang kedua,
bergaullah dengan orang yang satu frekuensi ya Ya, dalam kesolehannya dan semangatnya gitu ya. ya, Ketiga, jangan terjebak dengan masa lalu, fokuslah ke masa depan. ya, Dan yang keempat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah agar lebih bisa bersyukur. ya, Yang kelima, buatlah kebiasaan baru yang positif ya. ya, Keenam, menjauhi perbuatan yang dibenci Allah. ya. Tadi ada Kemudian, selisih yang tadi sebelumnya itu memandang setiap masalah itu sebagai peluang, itu tersisip itu di nomor 4 itu, Mas. oh ya, jadi. Nah, jadi yang udah betul semua, cuman belum kesebut tadi. Jadi totalnya persis 7 tuh dengan memasukkan itu. Jadi setiap masalah, setiap yang tadi saya ceritakan Hmm. itu sebuah peluang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketemu masalah, begitu ke problem, selesai ini nggak tahu nih gue mau dapet apa nih gitu ya. Begitu ada masalah, selesaikan lalu jangan, ini kan persyaratan dari Allah buat gue sukses. Ini kan persyaratan dari Allah buat gue berhasil. Gue mau dapet apa nih gitu. Saya kan difitnah. Babe tuh begini 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 begini. Saya bilang, aduh, gue mau dapat apa nih dari Allah nih ya, gitu. Ya, jangan-jangan ini nih, gitu. Ya, ya. Terima kasih itu, betul banget. Ya, jangan ya, betul. Masalah itu adalah apa ya? Ya peluang dari Allah. Ya, begitu kita dapat masalah, difitnah, dikatain, dijauhin. Ah, kayaknya gue mau dapat sesuatu nih, gitu ya. Fadal, silahkan. Baik, silakan Bunda Nadia. Ini yang kemarin bertanya belum sempat dijawab ya. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Babe, ini tentang kalau misalnya istri minta ke suami. Kalau Nadia sih pribadi kadang suka takut sama nggak enak gitu kalau minta. Jadi sedikasihnya aja itu. Itu gimana Babe? Baik, Makasih. Assalamualaikum. baik. Sedapat mungkin, tirulah Khadijah. Sedapat mungkin, tirulah Khadijah. Ya, sedapat mungkin, tirulah Khadijah. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, wanita teladan, wanita terbaik sepanjang masa, wanita terindah, wanita yang dengannya Allah kirim salam. Mau tahu nggak kapan Allah kirim salam? Begini, saking dia dekat dan cintanya kepada Rasulullah, ini hanya cinta yang bisa bicara, ya. Saking dia cintanya dan dekat dengan Rasulullah, suami tercinta tersayang, sampai-sampai Khadijah tahu kapan Nabi capek, kapan Nabi lapar, kapan Nabi pengen, kapan Nabi apa, dari raut wajahnya. Tuh para ahli sejarah, peneliti hadis tuh setiap membaca hadis kan dia menerawang, membayangkan. Dan itulah yang terjadi pada Khadijah. Maka ketika satu hari Nabi datang dengan suasana wajahnya penuh kegelisahan. Kan Nabi manusia gitu ya. Itu Khadijah tuh memakai harum-haruman, memeluknya, meletakkan kepalanya di atas pahanya, sambil mengusap rambutnya. Subhanallah kan. Itu kan senyaman-nyamannya kondisi kan. Senyaman-nyamannya kan. Satu ketika Nabi pulang, tuh Khadijah tahu rautnya tuh, wajahnya tuh menunjukkan apa. Rautnya, wajahnya menunjukkan Nabi lapar. Jadi ketika Nabi pulang, Khadijah menyiapkan tempat duduk, tempat apa. Kemudian Khadijah izin ke belakang sebentar. Dia masak sukaan Nabi. Supaya Nabi makan dengan enak gitu loh. Waktu Khadijah lagi masak di dalam, itu malaikat turun, malaikat Jibril. Dan, ya Rasulullah, sampaikan salam untuk Khadijah. Allah kirim salam. Aduh ya Rabbi. Yang kirim salam Allah. Sampaikan ya Khadijah. Sampaikan ya Rasulullah. Allah kirim salam sama Khadijah. Allah kirim salam sama Khadijah, sampaikan. Dan Allah sudah sediakan satu tempat yang indah di surga, yang jauh dari kebisingan. Coba,
sampai hadis ini menjadi perdebatan di kalangan ahli hadis. Kenapa bunyi ucapan malaikat Allah telah siapkan surga yang jauh dari kebisingan. Alia siapa yang antar, Mah? Alia jalan siapa yang antar? Ya, jadi sahabatku sekalian, sampai kayak begitu tuh Khadijah. Dia masak dan Allah kirim salam, Allah redho dengan perbuatannya. Gitu. Dan ketika Khadijah sakit, ini jawaban untuk Bunda dia ya. Ketika Khadijah sakit, ya, Khadijah memanggil Fatimah. Jadi yang dipanggil ketika sakit siapa? Fatimah. Kenapa nggak Nabi? Khawatir Nabi bingung. Khawatir Nabi panik. Khawatir Nabi kaget. Khawatir Nabi apapun. Dia nggak cerita. Jadi dibilang, ya Fatimah, tolong minta kepada ayahmu. Mintain. Jadi seumur hidup, Khadijah baru minta 1 kali sama Nabi. Nggak pernah minta apapun, kecuali sekarang. Ya, nanyanya berat sih. Jadi saya jawabnya mesti berat nih. Ya, betul. Pertanyaannya mesti jawabnya berat banget kan. Jadi seumur hidup dia nggak pernah minta apapun kepada Nabi. Ya, dan permintaan Khadijah yang pertama sekaligus terakhir adalah, wahai Fatimah, aku takut, aku nggak enak gitu ya kepada ayahmu, ya suaminya. Tolong mintakan sorbannya untuk aku jadikan kain kafan kalau aku wafat. Itu permintaannya. Allahu Akbar. Sampai Nabi tuh bangun dari duduknya, masuk ke kamar, memeluk Khadijah dengan erat sambil menangis. Kok mintanya begini gitu? Padahal apapun yang Khadijah kepengen, pasti dikasih sama Nabi. Bagaimana Nabi gak mencintainya gitu loh. Khadijah, uncomparable woman. Khadijah wanita yang tidak bisa dibandingkan dengan semua wanita yang ada di dunia. Itulah Khadijah. Semulia-mulianya makhluk wanita di muka bumi adalah Khadijah. Setelah Maryam tentunya. Berbeda sisi karena Maryam tidak melayani suami. Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Khadijah ini manusia biasa yang Allah kirim salam untuknya. Karena punya suami kayak Nabi. Kadangkala Anda bukan 100% plak-plak membandingkan itu. Kalau suamimu di rumah dablek, ya kadang-kadang perlu diminta, perlu ditegur, perlu dia kasih pelajaran gitu, perlu diajak diskusi ya. Allah alam bisawab, ini Bunda dia pagi-pagi telah membuat kita pilek dengan bercerita dengan kemuliaan yang mulia Khadijah Al-Kubra. Allahu Akbar. Ya Rabb. Baik, kita bercerita hal ini dengan berharap supaya dapat pelajaran. Kita bercerita soal kesuksesan yang 7 poin tadi dengan berharap jangan-jangan ada di antara 7 itu yang masih kita lakukan. Dan itu menghambat kesuksesanmu. Itu poin yang terpenting dari pertemuan 2 hari ini. Lanjut, kemarin siapa lagi? Silakan yang lain. Kemarin Saya masih ada satu pertanyaan juga yang juga pernah belum disampaikan dibaca kemarin oleh ya. Nadia ya.
bagaimana kita tahu bahwa orang itu satu frekuensi beda dengan kita ini? Bagaimana cara mengenalnya? Ya jelas, jelas. Cara ngomongnya kan ketahuan, cara pikirnya ketahuan, cara jalannya juga ketahuan kalau saya sih ya. Caranya ketahuan dong, ya jelas sekali. Dengan kacamata yang gamblang itu, ya dengan kacamata telanjang itu, ya. Hai sayang. Kalau yang dipikirin itu adalah kejelekan itu dengan kacamata telanjang bisa kita lakukan. Temen yang berkata-kata menjelekkan temen yang lain, udah kelihatan itu ya. Temen yang menghina temen yang lain itu kelihatan. Temen yang ngomongin orang tuh kelihatan. Itu bukan sefrekuensi, jauh dari sifat mukmin, ya, jauh dari sifat mukmin. Ya, temen yang bershow off, berbangga-bangga dengan temen yang lain. Gua habis ini, gua habis ini, gua beli ini, gua beli ini, gua beli ini, gua beli ini. Ah, itu kelihatan. Jelas kok itu. Ya, jelas sekali lah itu. Ya. Hmm. Baik ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk mendapatkan teman-teman sahabat dalam Dari satu frekuensi. Dan mudah-mudahan Mbak ya, jamaah MK ini termasuk orang soleh ya. Dan Oh iya dong. kita bergaul dengan para jamaah tiap pagi kita ketemu walaupun Oh tidak iya dong. berjumpa secara langsung, bilangnya tahu nama gitu ya. Iya Dan dong. mungkin baiknya memang harus sering ada kegiatan offline Mbak ya, ketemu langsung Mbak ya. Biar Siap. Terus tidak hanya nama yang kita lihat di Zoom ini, eh, tapi juga bergaul langsung, mungkin bisa berkomunikasi secara langsung, dan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua ya. lebih kan ahsan lakal jannah. Iya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi tentang 7 prinsip tadi yang sudah disampaikan Babe, dan menjadi sebuah poin penting, jangan-jangan eh, Iya. ada dosa yang sudah kita lakukan menjadi penghambat ya. Eh, Jangan. Kesuksesan itu terjadi ya. Karena itulah istighfar itu menjadi sebuah solusi, Pak ya. Sering Betul. beristighfar Betul. itu menjadi solusi untuk kita mendatangkan kesuksesan itu, Pak ya. Betul. Tadi malam ada pidato dari seorang, tapi sayangnya tokoh Syiah gitu ya. Jadi saya nggak share gitu ya. Walaupun isinya baik ya, unzur maqala wala tanzur maqala, buat saya lihat apa yang orang katakan saja. Dan ini ulama Syiahnya ulama besar, ulama dari Iran ya, ulama besar Syiah. Dia mengatakan capailah kesuksesanmu dengan beristighfar, dibilang gitu ya. Ini ucapan yang dahsyat ini ya. Capailah keberhasilanmu, kesuksesanmu, bahkan kekayaanmu cukup dengan satu kata, astagfirullahaladzim, gitu. Karena astagfirullah itulah rahasia dari pembuka rezekimu, rahasia dari golnya segala urusan-urusanmu, rahasia dari berhasilnya semua proyek-proyekmu, dan rahasia dari kesuksesan dan kekayaanmu. Itu kata dia itu begitu. Ya rupanya itu kan kata Quran, cuma dia mengemasnya dengan kalimat, ya itu dia. Memang semua sumber dari Quran. Cuman ada orang yang mengemasnya dengan bahasa-bahasa yang seperti tadi, begitu. Bagi saya dan Ustadz Mukhtar, guru saya, selalu tuh terngiang-ngiang nasihatnya. Dia bilang gini, Quran, hadis itu terigu. Lah kok terigu? Iya, bisa ente bikin apa ya? Gitu ya. Quran, hadis itu terigu. Jadi dengan blue band, dengan gula, dengan coklat dan sebagainya. Tergantung, kau mau bikin apa? Adonanmu itu bisa dimakan nggak? Gitu ya. Jadi ya ada yang meramu bikin donat tapi bantet. Nah, itu bukan, jadi dia nggak cukup ilmu gitu ya. Jadi kalau orang cukup ilmu, insya Allah akan meramunya dengan hidangan yang lezat. Nah, gitu. Baik, kita doa. 6.30 sudah berlalu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah angkat derajatnya. Allah Amin. muliakan ini dan keturunannya. Amin. Allah segerakan keberhasilan dan kesuksesannya. Amin. Allah siapkan orang-orang yang mendekatinya untuk sukses. Amin. Allah siapkan proyek-proyek yang akan menggolkan rencana-rencananya, dan Allah beri kita kemampuan untuk membahagiakan keluarga kita. Ala hadziniyah wa likulli niyatin salihah wa la hadatin nabi al-fatihah. A'udzu bisyaitan. An'amta alaihim. Asbahna ala fitatil Islam
wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namat wa alaika nusur. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Senin depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan beh. Ya, Jazakallah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk Bapak dan beserta keluarga. Dan ini doa untuk kita semua juga. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua jamaah yang hadir di majlis ini dan juga jamaah yang mungkin berhalangan hadir atau mungkin yang belum diajak oleh kita. Makanya mari kita perbanyak ajakan kebaikan. Kita ajak saudara kita, tetangga kita untuk ngaji di MKI. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan karena barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seseorang ya, maka kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Jadi mendala al-kharin falahu ajrun mislu fa'ili. Barang siapa yang menjadi fasilitator kebaikan untuk orang lain dengan cara mengajak, share kajian dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita mendapatkan pahala bagaimana yang akan didapatkan oleh orang yang kita ajak. Nah, itulah mari kita perbanyak amal soleh yang sangat mudah sekali, tinggal share, ngajak, apalagi dengan media sosial yang sekarang mudah dilakukan ya, dengan hanya nge-share lewat WhatsApp gitu ya, mungkin di-share di grup-grup yang lain, dan mudah-mudahan dengan itu pula ada orang yang tertarik dan itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Allah catat menjadi sebuah kebaikan yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Dan mari kita akhiri majlis ini tentu dengan sebuah amal soleh juga yang akan mengetuk pintu langit untuk mengabulkan, agar Allah mengabulkan semua doa-doa kita itu dengan sedekah. Karena doa sedekah adalah amal soleh, amal kebaikan yang dirindukan oleh para penghuni kubur untuk kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Wasaddaku wa kuntum minas sholihin. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam akhir firman-Nya. Dan itulah mari kita sempatkan untuk sedikit waktu kita untuk bersedekah, dan mudah-mudahan ini sedekah yang rutin dilakukan menjadi amal yang kami cintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu bikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu